Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawana. Di sini saya ingin mereview kembali pelajaran tentang asuhan kebidanan komunitas. Yang pertama itu ada masalah yang sering terjadi kepada bidan komunitas. Yang pertama itu adalah angka kematian ibu dan anak sangat tinggi karena pada suatu wilayah itu ada beberapa yang masih menganut dan mempercayai suatu dukun kampung atau dukun kampung yang mereka biasanya itu melahirkan di rumah karena mereka itu mau beranggapan bahwasannya dukun kampung itu sangat mudah untuk suruh ke rumah. Ini yang menyebabkan koordinasi antara bidan dengan si dukun kampung ini sangat kurang sehingga menyebabkan angka kematian ibu dan anak itu semakin tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada kehamilan remaja, ada BBLR, ada juga yang namanya PMS atau penyakit menular seksual. Nah, adapun angka yang menyebabkan kematian ibu selain itu ada yang dinamakan ibu itu memiliki penyakit kronis atau tidak seperti anemia misalnya, dan kalau pada bayi itu seperti asfiksia, BBLR. Nah, selanjutnya itu ada pembinaan ikut serta masyarakat. Peran serta masyarakat adalah keikutan sertaan individu, keluarga, ataupun kelompok dalam ikut serta mengupayakan jaminan kesehatan yang dilakukan oleh bidan komunitas tersebut agar masyarakat dapat mengupayakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, membina masyarakat dalam mencapai untuk mewujudkan cita-cita tenaga kesehatan tersebut dan dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak pada wilayah tersebut juga ya. Nah, selanjutnya pendataan yang sangat bagus dalam pembinaan ini dapat diketahuinya jumlah penduduk setempat, jumlah kepala keluarga, jumlah ibu yang hamil, jumlah anak yang berusia di bawah 1 tahun. Pembinaan dapat dilakukan seperti penyuluhan di posyandu atau penyuluhan pada saat ada musyawarah masyarakat. Di sini selanjutnya ada pencatatan dan pelaporan pada bidan komunitas. Nah, pencatatan adalah kegiatan perdokumentasian yang dilakukan seorang tenaga kesehatan untuk menyimpan suatu data yang dikerjakan suatu bidan tersebut. Adapun manfaatnya di sini adalah digunakan untuk sebagai tanggung jawab jika tanggung jawab dan bukti bahwasanya apa sih yang kita lakukan, yang telah kita lakukan tuh benar atau salah, sebagai acuan seandainya kita terkena tuduhan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan saat berada di bidang komunitas. Di sini pencatatan dibagi jadi beberapa macam. Yang pertama, pencatatan individu. Itu seperti pencatatan jumlah ibu hamil atau balita. Nah, selanjutnya ada pencatatan keluarga. Pencatatan keluarga adalah pencatatan di mana keluarga tersebut tentang kesehatan tertentu. Selanjutnya ada pencatatan masyarakat, di mana pencatatan masyarakat ini harus diadakannya survei agar mendapatkan pencatatan tersebut. Adapun di sini manfaat dari laporan adalah memberi informasi yang secara terdokumentasi kepada pihak yang lain yang berkaitan atau yang berwenang. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah pendekatan edukatif, di mana pendekatan edukatif ini harus dimulai dengan pendekatan kepada masyarakat terlebih dahulu, di mana kita harus berbaur kepada masyarakat tersebut di lingkungan tersebut agar masyarakat itu terbiasa dengan adanya kita di wilayah tersebut. Selanjutnya di sini ada pendekatan provider, di mana pendekatan ini diadakan pada waktu di pertemuan seperti tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, ataupun tingkat pada masyarakat atau lingkungan tersebut. Nah, di sini yang harus bidan lakukan adalah ini sangat penting, yaitu mengurangi jumlah berbicara yang tidak terlalu penting atau memutus saat masyarakat sedang berbicara, kita langsung memutus pembicaraan itu. Jangan sampai terjadi pada bidan komunitas seperti itu. Dan bidan komunitas harus banyak bertatap muka daripada harus melewat chat atau melewat apa.
Pokoknya dalam bidang komunitas itu diwajibkan untuk tetap tatap muka secara langsung. Selanjutnya di sini materi PWSKIA, di mana arti PWSKIA itu adalah pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak, atau PWSKIA yang disingkat sebagai PWSKIA itu adalah yang tadi. Nah, selanjutnya itu ada PWSKIA ini adalah alat manajemen program KIA untuk memantau cakupan layanan KIA yang ada di desa tersebut. Batasan di sini adapun batasan operasional pemantauan PWSKIA, salah satunya itu adalah pelayanan antenatal atau yang biasanya kita sering sebut ibu ANC atau pemeriksaan hamil. Adapun jenis data yang dipakai pada PWSKIA ini adalah data sasaran, di mana data sasaran ini adalah seperti sasarannya itu mau kemana, kepada ibu hamil atau kepada balita atau kepada anak usia berapa atau kepada anak prasekolah. Selanjutnya itu ada data pelayanan, di mana data pelayanan ini salah satunya adalah berapa banyak ibu hamil yang beresiko yang harus dirujuk pada masyarakat, yang harus dirujuk oleh masyarakat tersebut. Adapun proses penetapan PWSKIA ini adalah ada beberapa seperti persiapan, pelaksanaan, dan ada juga pemantauan untuk tercapainya PWSKIA tersebut. Adapun langkah-langkah pokok dalam melakukan PWSKIA, yang pertama itu kita harus mengelola data. Yang pertama mengumpulkan data, mengelola data, mengambil grafik, penggambaran grafik, dan baru akan terjadinya PWSKIA tersebut. Jadinya kita tuh pertama harus mengumpulkan dulu beberapa pengumpulan data-data, baru kita harus mengolah data lagi, baru kita menggambarkan suatu grafik yang ingin kita lakukan dalam PWSKIA, barulah jadi sebagai PWSKIA. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya review dari materi ini. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.